Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Utari dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menyampaikan tentang penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak di antaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positif pada ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikatakan oleh Robert Georges sebagai ahli survei terkemuka. Survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Survei merupakan bentuk dasar kuantitatif. Survei menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan, kepercayaan, atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberikan jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki. Pada waktu melakukan survei, biasanya peneliti menanyakan tentang beberapa hal, antara lain ukuran beberapa variabel seringkali dengan berbagai indikator, dan beberapa uji hipotesis dalam suatu survei tunggal. Kemudian yaitu ciri-ciri survei analisis data tidak hanya mengandalkan pada tujuan dari studi deskriptif atau explanatory, tetapi juga pada bentuk dari kemanfaatan desain. Bentuk dasar pada desain penelitian survei adalah yang pertama yaitu desain pembagian silang, kemudian yang kedua yaitu studi kecenderungan, yang ketiga adalah panel studi, yang keempat sosiometrik, dan yang terakhir adalah desain kontekstual. Pada umumnya desain survei lebih banyak digunakan pada desain pembatasan silang. Dalam hal ini data dalam bagian silang pada pilihan responden mewakili populasi amat besar yang mengumpulkan perhatian pada hal-hal yang perlu pada suatu waktu. Dengan suatu hal pokok pada suatu waktu tidak berarti bahwa responden telah diwawancarai atau dilakukan pengadministrasian kuesioner diri yang dikumpulkan secara berkelanjutan. Meskipun kuesioner sedang dipelajari, bagaimanapun juga data yang dikumpulkan pada jangka pendek adalah fleksibel. Banyak penelitian menyebutkan sebagai cross-sectional design. Trend studi dan panel studi adalah dua tipe dari desain longitudinal, yaitu suatu desain yang datanya dikumpulkan pada periode yang telah lampau. Pada tahap pertama, peneliti membangun sebuah instrumen, sebuah pertanyaan survei atau daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk mengukur variabel-variabelnya. Responden membaca dan menjawab dengan memberi tanda pada kuesioner tersebut. Peneliti menyusun konsep dan mengoperasionalkan variabel-variabel suatu pertanyaan. Peneliti mencatat dan mengulangi pertanyaan untuk mengklarifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara tersebut, dan mengorganisasi pertanyaan-pertanyaan ke dalam pokok-pokok kuesioner pada pertanyaan penelitian. Responden dan bentuk-bentuk survei. Pada saat mempersiapkan kuesioner, peneliti harus memikirkan bagaimana dia akan mencatat dan mengelola data-data yang akan dianalisis. Peneliti memandu pengujian dengan seperangkat kuesioner ke responden yang sama pada akhir survei. Jika menggunakan petugas interview, maka peneliti perlu melatih mereka tentang bahan-bahan kuesioner. Petugas interview mewawancarai responden dengan jelas sesuai pertanyaan yang disebutkan dalam. Setelah tahap perencanaan, peneliti siap untuk mengumpulkan data, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyortiran data. Peneliti menempatkan sampel responden secara tersendiri melalui telepon atau surat. Responden memberikan informasi atau petunjuk pada kuesioner atau interview. Pertanyaan disertakan dan dengan pola memberikan sebuah berupa dorongan, tanggapan, atau pertanyaan jawaban. Peneliti dengan cermat mencatat jawaban atau tanggapan dengan segera setelah responden memberi jawaban. Setelah responden melengkapi sebuah kuesioner dan penelitian menerimanya, peneliti mengelola data dan menyiapkan untuk dilakukan analisis tadi. Contoh penelitian yang saya ambil yaitu sikap masyarakat Surabaya terhadap program acara Facebooker di Antv, yaitu masyarakat Surabaya terhadap program acara Facebooker ini didapati bahwa dari 100 sampel yang berusia antara 13 sampai 40 tahun,
dan merupakan masyarakat Surabaya yang tinggal di daerah Surabaya Timur dan Selatan mempunyai sikap yang positif. Sikap positif, kognitif, efektif, konatif. Masyarakat ini berarti masyarakat setuju atau menyukai program acara Facebooker di Antv yang dilihat dari elemen-elemen konflik, durasi, kesukaan, konsistensi, energi, timing, dan tren. Hal ini menunjukkan bahwa program acara Facebooker dapat menyampaikan isi pesannya kepada masyarakat dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.